Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh, dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan, corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini, demi nama Tuhan Yesus, amin.